Rekan-rekan akademia, apa kabar? Sabtu dengan video baru. Andaikan ya, andaikan Anda eh, ini video lanjutan ya, tahap ketiga bimbingan skripsi. Anda sudah tahu siapa pembimbing Anda, dalam arti bukan sekedar siapa, tapi penelitiannya tuh selama ini tentang apa. Ya. Anggaplah sekarang penelitiannya tentang ini ya. Kita coba, saya selama ini belum pernah ngomongin tentang penelitian pendidikan ya, ke pendidikan. Nah, coba misalkan kinerja siswa itu students performance, atau saya pakai ini dulu, Google Performance. Apa Google Performance? Students Performance. Ya. Jadi factors to influence student performance. Kita pengen lihat dulu. Nah, ini ada penelitian-penelitian terdahulu. Academic performance ya, academic. Ada istilah students, ada juga student achievement in math ya, di dalam matematika. Ada teachers qualification, tuh kan. Semakin teachersnya berkualifikasi, semakin achievementnya semakin tinggi. Oke. Kita lihat di sini teaching and learning, academic performance ya. Jadi kita ada dua, kita bisa sebentar. Child academic achievement. Oke, jadi saya pakai ini dulu ya. Ada beberapa istilah. Ini terus terang saya belum pernah melakukan penelitian di bidang dengan topik pendidikan, kecuali ini ya, topik kewirausahaan, pendidikan kewirausahaan dulu sering. Nah, tapi kalau in general enggak. Di sini ada academic achievement, ada juga istilahnya mungkin sama ya, performance ya. Coba academic achievement, kita pakai academic achievement. Alright, saya pakai ini. Academic achievement itu dipengaruhi oleh apa saja sih? Katanya learning behavior, childnya nggak saya pakai ya. Kita nggak harus semuanya pakai nih. Sorry, maksudnya gini, learning behavior. Benar ya? Mungkin nggak learning habit juga ada. Educational participation, parent. Oh, oke. Okay. Difference, saya ambil satu aja dulu ya. Terus ketika ngomongin achievement, ada karakteristik sekolah juga mempengaruhi katanya ya. School and teachers karakteristik. Student karakteristik. Ini menarik. Coba kita pakai di sini. Semakin sekolahnya bagus gitu kan. Oke, saya nggak pakai teacher tapi school characteristics gitu kan. Terus ada lagi di sini, kita ambil lagi teachers years of experience. Oh, pengalaman teacher practices, teachers professional development. Ini gurunya itu pengaruh banget katanya. Ingat ya, student achievement. Kita pakai student achievement. Oke, saya pakai ini dulu dua, nanti kita kembangkan. Nah, sekarang learning behavior and kita kembangkan lagi begitu. Learning behavior and student achievement. Kita cek. Ini nggak ngerti, kita harus baca dulu. Ini apa?
academic. Ntar dulu. Student achievement itu agak repot. Kita pergi ke sini, Google Scholar ya. Learning behavior and student achievement. Ya, ini ada dua cara. Saya tadi menggunakan Google biasa, terus yang sekarang menggunakan Google Scholar. Learning behavior, learning technology, student achievement, learning behavior. Student. Kayaknya penelitian ini jarang kali ya. Ini saya cuma baru nemu satu. Oke, kita tunggu dulu. Sambil itu kita cari yang lain, school karakteristik ke academic achievement. School karakteristik and student achievement. Kita buka Google dan Google Scholar. Oke, ini udah rontok, kita tinggal buka. Oh, ini. X1, X2, X3, X4. Kita cek di sini. X1-nya apa? X2-nya apa? Nggak jelas. Kita lihat di sini. Kita lihat X1 itu apa? Oh, intrinsic motivation. Oh, learning behavior X3 ya. X3 learning behavior ke X4. X4 itu achievement. Ini accepted, hipotesis diterima, ini hipotesis ditolak. Jadi ini ada motivation ya. Jadi ada penelitian lain yang ngomongin motivation. Terus kita oke, sebentar. What should I do? Berikutnya adalah saya sedang mengembangkan model dulu gitu. Ini oke, udah dapet. Nah, sekarang coba saya menggunakan pergi ke sini lagi. School karakteristik mempengaruhi achievement motivation. Oh, di sini ada achievement motivation. School karakteristik ada achievement motivation. Oke, hati-hati. Terus ini apa? School engagement. Oh, ada school engagement. Ini ada individual karakteristik. Sebentar. Berarti ada di sini individual karakteristik. Oh, jadi individual karakteristik itu mempengaruhi motivation achievement. Kita lihat ke sini. Terus kemudian school karakteristik, individual karakteristik itu mempengaruhi school karakteristik. Oh, begitu. Oke. Ternyata begitu ya. Terus achievement motivation ini school engagement. Ada di sini ada school engagement. Jadi saya bikin lagi di sini. Bahwa dia bilang
Oh, motivation. Oke, sorry. Ini apa? School ya. School karakteristik. Benar. School karakteristik ke situ, ini ke sini. Individual karakteristik ke engagement nggak? Ah, gimana sih? Individual ke school, bener ya. Individual ke school, benar. Terus kemudian individual ke school engagement. Bukan dari school karakter. Nah, tapi begini. Oke, oke, tahan dulu, tahan dulu. Terus kemudian kita cek lagi yang lain. Teacher popularity, student karakteristik ke outcome, student learning and interest. Istilahnya nggak sama persis, tapi dan saya nggak gunakan dulu ya. Student achievement score ya, tapi dia pakai score ya. Ntar dulu. Educational achievement. Engage in learning and retention. School meal. Waduh, makanan sekolah itu bisa mempengaruhi banyak hal nih katanya ya. Jadi hati-hati. Oke, ini ada Chinese achievement, ada school Chinese, multitasking behavior, achievement, ini verification. Saya kurang ini ya, jadi ini saya kurang fasih dengan istilah-istilah variabel-variabel yang ada di education. But anyway, kita coba academic engagement ke achievement, academic engagement. Ini ada school engagement, tapi sama-sama engagement ya. Anyway, kita gunakan kata engagement ini dan itu mempengaruhi. Nah, karena mempengaruhi achievement, jadi kita panah seperti ini. Begitu untuk sementara. Sekarang school karakteristik ke school engagement ada nggak ya? School karakteristik ke atau ke apa tadi engagement? Ini yang tadi ya. School karakteristik school engagement belum ada di situ, nggak ada. Kalau nggak ada, kita coba cek di sana. Nah, lihat nih. Kita cek. Ini penelitian lama. Kita lihat dulu apa yang saya bisa baca di sini. Nanti saya belum tahu nih indikatornya berupa apa. Di sini dibilang student teacher relationship. Sebentar. Apakah ada tabel yang simple yang bisa saya baca? Oke. Sebentar ya. This is well established that American students at risk often exhibit pattern of emotional behavior withdrawal disagreement from school. This withdrawal behavior may include engagement. School karakteristik. School karakteristik itu diciptakan karena ada individual karakteristik. Teacher report degree of punishment. Nah, ini kita harus baca nih school enrollment, student teacher ratio, faculty. Well, anyway, agak rumit bacanya. Sumpah agak pusing.
Kalau susah kita kita abaikan untuk sementara. Eh, Puas dengan ini, coba ya individual karakteristik ke learning behavior ya, penasaran saya. Kita buka baru lagi and individual karakteristik. Individual karakteristik mempengaruhi career development. Individual karakteristik menjadi moderating ya. Kayak sekedap. Individual karakteristik mempengaruhi work, motivation. Oh, ini jadi kok kayak ke ini ya, SDM ya. Topiknya tentang SDM. Apa ini? Gak kebaca, Academic. Individual karakteristik mempengaruhi organizational performance. Berarti masuk ke ini ya, karena kita ngomongin ini kayak organizational behavior gitu. Jadi siswa itu dianggap sebagai individual karakteristik ada. Innalillahi, saya ininya kenapa sama, pantas aja. Dan learning behavior, mohon maaf lahir dan batin. Oke, I'm a human ya. Learning behavior, oke. Sok mangga, sekarang kita cek. Jangan berwarna-warni gitu deh, pusing. Let's make something. Ada nggak ya? Kalau susah, kita kembali ke sini. Individual characteristic and learners characteristic and learning behavior ya. Jadi learners itu bisa individual. Jadi ini sebetulnya banyak peluang Anda menemukan hal-hal baru karena penelitiannya jarang ya ternyata ya. Saya ingin menghubungkan satu ini aja sih. Satu. Indikator ini bisa dipakai nih. Taruh. Apa kabar ini? Unified model. Jadi dia menggunakan teori unified model. Kok saya jadi kayak buntu begitu ya? Kalau buntu, mungkin emang penelitian ini masih jarang ya. Individual karakteristik mempengaruhi motivation to learn. Nah, reaction learning behavior. Tapi dia nggak ada kata reaction, saya kurang paham. Motivation. Ada motivation ya ditambahin. Individual, apa tadi? Individual karakteristik ke motivation udah ada ya. Tapi motivationnya emang iya, oke. Ini udah sementara bisa begini dibawa. Nah, dari sini sebentar. Yang bisa Anda ini saya berharap ini ada ke sini ya, individu karakteristik ke learning behavior secara
Kalau kasat mata secara logika sih bisa, tapi kok saya agak susah menemukannya ya. Kita batasin coba. Ini yang tadi ya, individual karakteristik, learning behavior. Learning behavior, behaviornya coba behavior. Atau saya menggunakan ini, factors to influence learning behavior. Ada behavioral intention. Coba lihat. Kita bikin model yang simple. Behavioral intention. Belum. Bukan. Behavioral intention nggak ada ya. Oke, kita nggak usah dipaksakan. Ini ada personal factors sih. Tapi kakak apakah sama di dalam bidang pemasak di bidang ini? Oke, anyway kita nggak usah ini, kita begini aja dulu ya. Begini dulu, nanti ini bisa kita pecah-pecah. Learning behavior and school characteristic. Apakah school characteristic mempengaruhi learning behavior? Hmm, susah juga. Bukan, saya bilangnya ya emang masih agak difficult to find gitu. School characteristic and learning behavior. Ya, masih jarang penelitiannya ya. So, mungkin untuk sementara seperti ini dulu ya. Untuk sementara seperti ini dulu, nanti kita eh, bisa kembangkan. Coba saya membuat model yang agak berbeda dari sini. Ya, kira-kira bisa seperti ini. Terus kemudian kemudian kita cari apakah achievement motivation bisa ke ini. And kita cari penghubung-penghubung ya. Dan ini saya rasa Anda bisa melakukannya. Ini yang tadi.
academic achievement, self autonomous academic motivation. Ini sama-sama motivation sih, tapi mungkin kita harus academic engagement sebentar. Academic motivation ke academic achievement. Oh, oke, ada. Jadi saya motivation aja dulu ya di sini ya. Motivation dulu ya. Pokoknya any kind of motivation ya. Di sini ada academic motivation, dia bisa ke sebentar academic achievement. Nah, terus lihat di sini ada apa lagi? Motivation itu bisa mempengaruhi college karakteristik. College itu bisa aja university atau juga school ya. Academic motivation ke dia bilangnya college karakteristik ke motivation. Udah bener ya? Gimana sih? Bener-bener ini. Nah, ada lagi nggak? Ini udah oke. Tinggal learning behavior nih nyambungnya kemana nih? Ke motivation. Apakah ada motivation ke learning behavior? Saya lagi mencari kaitan-kaitannya itu loh. Ini ada motivation tapi ke learning behavior. Oke. Sementara ini dulu ya, kita punya 5, punya 6. Ini sambil jalan barangkali nanti ini bisa dilepas atau bisa di. Nah, apa yang sudah Anda dapat dari sini? Ini academic achievement, coba kita akan gunakan dia itu di sini. Ini learning behaviornya kita hapus dulu. Jadi bagaimana si individual karakteristik ini? Anda lihat betapa saya membuat gambarnya ini biar mudah dipahami. Oke. Oke. Jadi seperti ini modelnya. Kita punya 5. Ini H1. Punya 5 apa? 5 H3. H4. H5. Sebentar. Ini bisa H6. H7. H8. Ya, Anda punya 8 hipotesis. Terus kemudian kita akan bikin. Jadi emang tahap ini pekerjaan Anda di rumah agak lumayan berat ya. Bukan berat, banyak gitu loh. Individual karakteristik akan mempengaruhi school karakteristik. Oke, itu H1. Terus Anda bikin H2. Gampang ya. Individual karakteristik
karakteristik akan mempengaruhi, sorry ini kok individual akan mempengaruhi motivation. Dan yang ketiga, mempengaruhi school engagement. Dan Anda lanjutkan untuk ini ya, untuk Anda lanjutkan untuk hipotesis yang lain. Kalimatnya sama, cuman variabelnya aja dirubah. Oke, ini adalah bagaimana Anda membuat ini Anda terkesima. Dosen pembimbing Anda terkesima. Dari sini, ini udah hipotesis, bikin pertanyaan penelitian. Apakah individual karakteristik akan mempengaruhi school karakteristik? Pertanyaan pertama, apakah apakah ya individual mempengaruhi motivation? Begitu ini dan seterusnya. Apakah individual? Ya ini pertanyaan penelitian, jegrek, terus di sini adalah hipotesis. Terus kemudian tujuan. Anda jangan hanya bikin 3, tapi sesuai dengan jumlah hipotesis tadi ya. Di sini tujuan penelitian. Udah. Jadi gitu ya. Oh, sorry. Pengaruh. Sorry, saya ulangi lagi. Sebentar. Eight. Kata tanyanya diganti. Udah, dan seterusnya. Tujuan. Nah, satu lagi yang harus Anda lakukan adalah, ini kan sudah ada ya. Saya sarankan ini hitam putih aja. Kenapa ini? Karena ini adalah riset itu sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang serius. Jadi menurut saya dibikin simple aja. Bikin warna simple, alright? Ini kita ganti Times New Roman semuanya. Dan kemudian boleh 14, alright? Nah sekarang ini di copy. Anda pergi ke klik kanan lalu ini ya. Anda sudah memiliki model, hipotesis sudah ada. Nah sekarang yang harus Anda tambahkan lagi adalah bikin di tengah. Jadi penelitian itu bukan harus. Justru menurut saya sih jangan dari bab 1 dulu gitu. Mulai dari sini. Yang lainnya akan ngikutin. Tapi tiap pembimbing mungkin beda style ya. Tapi menurut saya, saran saya,
mulai dari bab 2 ya. Mulai dari bab 2. Hipotesis, terus di sini variabel bebas, variabel terikat, terus kemudian sumber. Nah, dari sumber ini kemudian tinggallah rekan-rekan akademia jangan lupa variabel bebas yang tadi ya, individual karakteristik. Terus di sini school characteristics. Ini ada 3. Terus kemudian di sini ada motivation. Terus di sini ada school engagement. Terus kemudian ini kita copy, taruh di sini, right? Gitu nggak? Oh nggak belum. School karakteristik, kemudian ada 2. Yang pertama ke academic, yang ke motivation, terus di sini ada academic achievement. Ya, terus kemudian yang ke-6 itu dia motivation ke academic achievement. Terus yang ke-7 itu bagaimana motivasi bisa mempengaruhi school engagement. Dan terakhir school engagement ke academic gitu. Nah, sumbernya dari mana? Jangan lupa ini kita mulai dari sini misalkan ya, ini contoh aja saya. Ini kan tadi dibilangin ya. Mana sih? Also it doesn't help. Yang ini kita lihat bahwa X3 ke X4. X3 itu tadi apa? X3 ke 4, X3 itu learning behavior. Oh, learning behavior ke ini saya nggak pakai ya. Ini jadi dihapus saja. Nah, kita tadi udah beberapa kali menunjukkan mengenai result, maka tabel tadi diisi ya, diisi sesuai dengan kayak misalkan motivation and learning behavior kan nggak ada school engagement. Oh, dari sini dulu. Ya, ini saya ambil contoh aja, nanti seterusnya Anda bisa lakukan ya. Kita lihat hasilnya itu diterima atau ditolak. Result, nih lihat nih. Ini school structure, teacher emotional. Oh, ini diterima semua ini. Tapi modelnya beda ya. Ini school environment, school engagement. Model yang dia tampilkan di sini achievement ke school engagement. Basic academic motivation ke school engagement. Ya,
School engagement ke academic motivation. School engagement, saya bikin apa tadi? School engagement ke motivation. Oh, kebalik ya. Ke academic motivation. Oke, mundur dulu. Academic and physical and among the service quality dimension are the most important. So that school engagement has strong significant impact on academic motivation. Oke. Jadi kita perbaiki ya, school engagement ke motivation, bener nggak? School engagement ke motivation. Berarti saya perbaiki di sini. Sorry. School engagement ke motivation, ketukar ya. Nah, ini saya hanya baca abstrak aja, tapi ini dipastikan hasilnya oke, udah betul. Maka the impact of ini saya download. Oke, ini saya cuma ngasih satu contoh aja ya, selebihnya Anda bisa kembangkan sendiri. Ini ya, kita pergi ke sini. School engagement ke motivation. Sorry, di tempat saya udah maghrib, jadi saya akan sudahi video ini. Sebentar, ini lagi download, lagi synchronize. Measuring yang barusan, karena saya nggak tahu dari mana. Nah, oke. Begitu caranya ya. Ini dibikin rata kiri aja, biar memudahkan. Dan itu lakukan ke semuanya ya. Dan Anda jangan satu aja, bisa aja beberapa. Jangan hanya, maksud saya jangan hanya mencari satu, tapi beberapa. Oke? So, begitulah rekan-rekan akademia. Pada video ketiga ini, dan untuk bimbingan kedua Anda dengan pembimbing skripsi Anda sudah memiliki model. Oh, ini saya perbaiki tadi ya, bahwa ini modelnya berubah. Berarti tujuan dan itu juga berubah ya, dibalikin. Jadi inilah model kira-kira yang akan diuji. Variabel bebasnya apa, variabel terdekatnya apa, sumbernya dari mana. Oke, sampai ketemu lagi pada video saya yang lain. Semoga video ini mengilhami Anda.